baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Terus sekali lagi. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak
terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus ya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ya di malam hari ini. Haleluya, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin ya. Oke, Pak Hendro bisa bantu untuk munculkan satu ayat firman Tuhan malam hari ini ya, dari Roma pasal 3 ayat yang bisa dan layar. Oh, layar. Oke. Ya, baik. Ya, Roma pasal 3 ayat yang ke-23 ya. Kita akan renungkan ayat firman Tuhan ini. Haleluya. Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Tema kita sepanjang tahun 2024 ini adalah kemuliaan Allah ya. Dan kita sudah banyak bicara tentang kemuliaan Allah, saudara-saudaraku. Haleluya. Roma pasal 3 Sudah Pak. Suara mati, suaranya Pak Dan mati. Oke, Roma pasal 3 ayat 23. Silakan Bu Rosalin bisa memperdengarkan ayat firman Tuhan malam ini. Suaranya Bu Rosalin masih mati. Suaranya masih mati, Bu. Ya. 23 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Amin ya. Oke, praise the Lord. Karena semua orang telah berbuat dosa dan apa? Telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi sebelumnya itu kan kemuliaan Allah ada ya pada manusia, pada semua orang. Tapi gara-gara Adam dan Hawa berbuat dosa, maka yang terjadi adalah manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan uang bisa dicari, kehilangan harta bisa dicari ya. Kehilangan barang berharga bisa dicari. Tapi kalau kehilangan kemuliaan Allah, mau cari kemana? Tidak ada toko yang menjualnya. Saudara-saudara, maka itu kemuliaan kapan bisa dikembalikan kepada manusia yang kehilangan kemuliaan Allah akibat dosa? Saat manusia itu bertobat kembali ya. Nah, bertobat kembali kepada Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Nah, saja kita lihat lagi satu ayat firman Tuhan malam hari ini. Akibat dari dosa, bukan cuma manusia kehilangan kemuliaan Allah, tapi akibat dosa, Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Bisa ditampilkan Pak Hendro? Roma pasal 6 ayat 23. Ya. Roma 6 ayat 23. Ya, silakan yang warna biru, Bu Rosalin. Ya, belum Pak John. Ya. 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 Oke, Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Sebab upah dosa ialah apa? Ialah maut. Jadi manusia yang berdosa bukan cuma kehilangan kemuliaan Allah, tapi sebagai upahnya, yaitu apa? Sebagai akibatnya ialah maut. Ya. Tapi tidak berhenti di sini. Dikatakan dalam kalimat berikutnya, tetapi karena karunia Allah, artinya karena anugerah Allah ya, ialah hidup yang kekal. Hidup yang apa, saudara? Hidup yang kekal, bukan sementara ya.
Hidup yang kekal dalam siapa? Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kapan hidup yang kekal Tuhan berikan kepada kita sekalian? Pada saat Yesus mati di atas kayu salib. Nanti saya akan sampaikan alasan kenapa Yesus mati di atas kayu salib ya. Ini di bagian berikutnya ini memang ini sesuatu yang kita memang perlu pelajari bersama-sama ya. Saya akan sampaikan alasan kenapa Yesus itu mati di atas kayu salib bagi kita sekalian. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Jadi lewat momen Paskah ini, baik dari Jumat Agung sampai hari Yesus benar-benar mati di kayu salib ya dan dikuburkan, dan hari Minggu pagi besok Yesus bangkit ya. Jadi kita merayakan hari kebangkitan Yesus ya, saudara-saudara, pada hari Minggu pagi ya. Pada waktu sebelum fajar menyingsing, sebelum matahari terbit, Yesus sudah bangkit. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, saya akan sampaikan ada beberapa alasan kenapa Yesus mati di atas kayu salib supaya kita bisa mengerti tentang makna Paskah itu ya. Oke, perhatikan ini Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita lihat ya, Yohanes pasal 3 ayat 16. Silakan Ibu Rosalin bisa ya memperdengarkan ayat firman Tuhan ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Pertanyaannya, siapa yang ada dalam dunia ini? Semua kita manusia. Manusia yang seperti apa kita ini? Manusia yang berdosa ya. Dengan kata lain, kita ini produk gagal semua ya. Gagal akibat dosa itu saku, membuat kita kehilangan kemuliaan Allah, dan sebagai upahnya itu kita akan mengalami ya kematian yang kekal. Tapi karena Yesus dengan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Bapa mengaruniakan ya, yaitu anaknya yang tunggal. Siapa anak yang tunggal? Yesus ya. Dia mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya setiap kita orang yang percaya kepada Yesus yang mati di atas kayu salib tidak apa? Tidak binasa. Kalau gitu siapa yang binasa? Mereka yang tidak percaya. Satu. Siapa yang binasa? Mereka yang menolak Yesus. Dua. Siapa yang binasa? Mereka yang tidak setia pada Yesus ya. Dan itulah sebagai akibat mereka binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi orang-orang yang bertobat, tinggalkan dosa, percaya Yesus, tetap setia sampai akhir hidupnya, dia beroleh hidup yang kekal ya. Bapak Ibu perhatikan kata mengaruniakan anak yang tunggal, itu artinya Yesus harus mati di atas kayu salib. Ya, tadi saya sampaikan di ibadah jam 10 tadi ya, Yohanes 1 ayat 29. Saudara-saudara, Yohanes dia berkata ketika dia melihat Yesus datang kepadanya dan dia bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Siapa yang menghapus dosa dunia? Yaitu Yesus. Siapa yang berdosa? Semua kita yang berdosa. Dan dibutuhkan seorang yang bukan berdosa, seorang yang suci, seorang yang kudus, yang datang dari tempat yang kudus, tempat yang maha tinggi, datang ke dalam dunia yang hina ini, dunia yang berdosa ini. Supaya apa? Kita ini diselamatkan, ya, saudaraku. Nah, mari kita lihat ada 3 alasan mengapa Yesus mati. Saudaraku, mari kita lihat. Yang pertama, ini dia, ya. Yesus mati karena ini, saudaraku, ya, dia ingin menggenapkan nubuatan Nabi di dalam perjanjian lama. Nabi siapa ini? Nabi Yesaya. Kita lihat ya, Yesaya 53 ayat ke-8. Silakan Bu Rosalin. Oh, mungkin di sana signalnya. Oke. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Ya, saya akan perdengarkan ya. Yesaya pasal 53 ayat 8 berkata, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya?
Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Siapa ini yang kena tulah? Yesus. Ya, akibat dari dosa manusia, Yesus harus terpisah dari orang-orang hidup. Artinya dia mati. Dia ada di dalam dunia orang mati, saudaraku ya. Dan terbukti memang Yesus mati di kayu salib dan dia dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Ya, saudara-saudara, jadi ini Yesus mati untuk apa, saudara? Dia menggenapi nubuatan Nabi, ya. Nabi siapa? Nabi Yesaya di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-8. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi tadi itu saudara sudah digenapi, ya. Digenapi kapan? Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib itu, ya. Jadi ini 3 alasan. Yang pertama, saudara, Yesus menggenapi nubuatan Nabi dalam perjanjian lama, ya. Mari kita lihat yang kedua, alasan yang kedua kenapa Yesus mati di kayu salib. Ini dia. Oh, Ibu Rosalin sudah tersambung lagi. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, karena hal itu ditentukan, ya. Ditentukan oleh Allah sendiri. Mari kita lihat Yesaya 53 ayat yang ke-6. Kepada Ibu Rosalin dari Jerman dipersilakan. Haleluya. Oh, mungkin juga terputus. Ya, oke, sudah tersambung. Silakan Bu Rosalin. Yang kedua, alasan kenapa Yesus mati disalibkan, ini dia. Yang kedua, dia ditentukan oleh Tuhan Allah. Jadi yang menentukan Yesus mati bukan manusia, Tuhan Allah, Bapanya sendiri yang sudah menentukan Yesus harus mati di kayu salib. Ya, kita lihat ayatnya. Yesaya 53 ayat 6. Silakan Bu Rosalin. Oh, mungkin masalah signal juga ya. Ya, Bros, bisa buka mic-nya? Ya. Ya, silakan. Oke, ini yang pertama belum Pak John? Oh, pertama. Belum selesai. Pertama tadi ya, Ya. kita ulangi sekali lagi ya. Oke. Ya, menggenapi nubuat Ya. Nabi dalam perjanjian lama. Silakan Yesaya 53 ayat 8. Yesaya 53 ayat 8, sudah pertahanan dan penghukuman yang terambil dan tentang nasibnya apakah siapakah yang ikannya, sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup dan karena pemberontakan. Ya, dan karena pemberontakan umatku, ya, karena kejahatan umat Tuhan, dosa umat Tuhan itulah yang membuat Yesus kena tulah, artinya Yesus mati di atas kayu salib, ya. Itu alasan yang pertama supaya dia menggenapi nubuatan Nabi Yesaya di perjanjian lama. Nah, alasan kedua Yesus mati supaya saudara itu memang ditentukan oleh Tuhan Allah, ya, Bapa di sorga. Yesus mati, siapa yang menentukan? Bapa, bukan manusia. Tapi Yesus, Bapa yang menentukan Yesus mati di kayu salib. Lihat, Yesaya 53 ayat 6. Oh, maaf ini terganggu juga ya. Ya, mungkin ini signal di tempat Bu Rosalin. Ya, mungkin Ibu Ongkia Kim bisa membantu saya untuk memperdengarkan ayat ini. Ya, Ya. 2 ditentukan Tuhan Allah. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi kejahatan kita semua manusia yang berdosa ini ditimpakan kepada siapa? Kepada Yesus, ya. Jadi siapa yang menentukan ini? Tuhan Allah, Bapa kita di sorga. Dia sudah menentukan, itulah cara yang terbaik untuk saudara dan saya bisa dilepaskan dari dosa, dari kutuk-kutuk hukum Taurat itu, melalui kematian Yesus inilah saudara dan saya dilepaskan, ya. Jadi Bapa yang menentukan itu. Mari kita lihat yang ketiga. Alasan yang ketiga kenapa Yesus mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib ini saudaraku, ya, untuk menebus dosa manusia. Kita lihat Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-6. Ya, silakan. Lukas 24 ayat yang ke-46. Ayat 46, ya.
Katanya kepada mereka, ada tertulis, ya, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias, demikian, Ya. demikian, loh, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Amin. Amin. Jadi Yesus mati di atas kayu salib itu untuk apa? Tujuannya apa? Tujuannya untuk menebus dosa manusia. Ya, Dosa. siapapun kita malam ini kita manusia, dosa kita ini Yesus yang menebus, ya. Caranya gimana dia menebus kita? Lewat kematiannya. Lewat kematian Yesus dia sudah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita yang kita semua tidak bisa membayar. Dengan harta, kekayaan, uang berapapun tidak akan pernah mampu kita membayarnya. Jadi lewat kematian Yesus dia sudah membayar lunas ya hutang-hutang dosa kita. Amin ya. Ini luar biasa, Saudara. Namanya Mesias harus menderita. Mesias itu adalah yang pertama artinya satu raja kemuliaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Mesias itu juga artinya adalah saudaraku yaitu penyelamat ya. Selain Mesias itu artinya raja kemuliaan, penyelamat, Mesias juga artinya yang diurapi. Jadi saudara-saudaraku, Yesus menjadi juru selamat itu terbukti ketika dia mati di atas kayu salib. Karena itu caranya satu-satunya untuk bisa menyelamatkan saudara-saudara dan saya. Jadi lewat kematian Yesus kita telah ditebus. Kata ditebus, redeem. Dalam bahasa Inggris ya, redeem. Jadi dia adalah sang penebus, redeemer, ya penebus. Dia telah membayar lunas hutang-hutang dosa kita. Jadi selain Raja Kemuliaan yang lalu saya sampaikan, tidak ada kemuliaan tanpa salib, ya. Saudara-saudara, salib bicara tentang penderitaan, bicara tentang pengorbanan, bicara tentang bagaimana membayar harga, saudaraku. Kalau namanya korban itu sakit, Bapak Ibu, ya. Tidak ada korban itu yang tidak sakit. Sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan dan itu belum sakit, nah itu belum namanya korban, ya. Korban apa? Saudara, korban waktu iya, korban tenaga iya, korban pikiran iya, korban materi iya, termasuk juga korban perasaan, ya. So korban itu sakit. Siapa bilang korban tidak sakit? Sakit, saudaraku. Tapi ingat Bapak Ibu, tidak ada korban yang apapun yang kau lakukan di hadapan Tuhan yang sia-sia, ya. Jadi saudara korbankan waktumu bagi Tuhan, tenagamu bagi Tuhan, hidupmu bagi Tuhan, apalagi pikiranmu bagi Tuhan, keuanganmu bagi Tuhan, perasaanmu bagi Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Ya, Yesus sudah membayar lunas di atas kayu salib, dan kita tinggal mengikuti teladan Dia, saudaraku. Ya, teladan Dia yaitu teladan untuk berkorban. Ya, saudara, dalam kita melayani Tuhan, kita iring Tuhan ini memang pengorbanan, saudaraku. Nah, saya percaya tidak ada pengorbanan kita yang sia-sia, ya. Semua diperhitungkan Tuhan. Dan yang menikmati hasil pengorbanan itu bukan siapa-siapa, bukan orang lain. Tapi saudara-saudara dan saya semua yang hadir pada malam hari ini, ya. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Haleluya. Praise the Lord. Ibu Yeti juga sudah bersama kita malam ini, ya. Oke, Terima Ibu. kasih. Wow, Bu Yeti sudah sampai ya di rumah. Baru sampai langsung buka. Lah, itu luar biasa, itu prajurit ya. Itu namanya tentara Kristus ya, siap sedia tempur dalam segala keadaan. Saya Belum pun juga mandi, masih pakai baju yang tadi. sama Baru Bu. sampai. Kalau saya ganti baju karena tadi bajunya keringat. Bajunya keringat, jadi saya untung bawa baju ganti, jadi ganti tadi ya. Nah, memang belum sempat mandi juga, tapi puji Tuhan, semua yang kita lakukan itu semua tidak akan pernah sia-sia. Amin ya. Haleluya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan dulu. Dan mungkin nanti Ibu Yeti mau kesaksian kita akan dengarkan. Namun Ibu Nini Herawati akan berdoa buat kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ya di malam hari ini. Haleluya. Ya, mari kita Ya. sama-sama satukan hati untuk Amin. berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Ya Tuhan. Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul kembali Tuhan lewat JLCC Zoom ini Tuhan. Kami Ya Yesus. hanya semata untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan telah berkorban lebih dulu mengasihi kita semua ya Tuhan. Sudah mengorbankan dirinya Tuhan. Ya Yesus. Dan untuk semua ini Tuhan, bila kami puji-pujian kami, penyembahan kami Tuhan, juga firman-Mu Tuhan, sudah menguatkan kami semua ya Tuhan. Kami tetap percaya ya Ya Tuhan. Yesus. Hanya Tuhan Yesus saja yang layak kami sembah ya Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru Amin. selamat kami ya Tuhan. Yang sudah menyelamatkan kami semua dari maut ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu Tuhan. Sudah disampaikan oleh Pastor John Sarbunan ya Tuhan. Ya Yesus. Dalam firman-Mu ini Tuhan, untuk menjadikan rema, Amin. kekuatan iman bagi kami semua yang mendengarkan malam hari ini Tuhan. Dan juga apapun yang kami persembahkan ini Tuhan, Ya hanya Yesus. semuanya kemuliaan nama-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga hamba-Mu Pastor John Ya Sarbunan Tuhan, Yesus. yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan, dimanapun beliau berada Amin. Tuhan. Dan juga perlindungan Tuhan, kesehatan Tuhan. Ya. Juga keluarganya Tuhan, anak-anaknya, juga Bu Sinta Tuhan. Ya Yesus. Semua apanya Tuhan yang diperlukan semua Tuhan Amin yang Tuhan menyembuhkan Yesus. semuanya Amin. Tuhan. Amin. Baik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, Ya Yesus. keperluan untuk sehari-hari Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menyukupkan semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga dalam pelayanan ini Tuhan, biar Ya, semua banyak Yesus. jiwa-jiwa yang Amin. dimenangkan ya Tuhan. Semakin hari semakin lebih lagi Tuhan. Yes. Banyak Dalam jiwa nama yang Yesus. dimenangkan dalam kota Tuhan, luar kota, sekalipun di luar pulau Tuhan. Dan juga di luar negeri bahkan sekalipun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami naikkan doa ini Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Haleluya. Amin. So, terima Ya, kasih amin. kepada Ibu Nini yang Ya, sama-sama Bu Rosalin. yang telah peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan Amin. selanjutnya kami akan Ajalah terima hilang. kasih juga Bapak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya boleh menjadi rema buat kami semua dan berkat buat kami dan juga melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam dan berkati keluarganya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami akan masuk ke dalam doa profetik yang akan dibawakan oleh Bapak Hendro. Silakan Bapak Hendro. Ya, terima kasih Bu Rosalin. Selamat malam, salam semuanya. Saya akan menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara juga bagi gereja JLCC. Ya Yesus. Doa profetik yang pertama, inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I Receive. Indonesia sudah mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive.
Setiap lutut bertelur dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa penting kedua bagi gereja CLCC atau Everlasting, urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap Yes. hari mengalami perobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa bendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan lain terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Hendro Sugiarto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Hendro. Sama-sama Pak John, terima kasih Pak John. Amin. Ya, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Rosalin dari Terima Jerman. kasih kepada Bapak Hendro yang membawakan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Amin, Dan amin. sekarang masuk dalam pengumuman yang akan dibawakan oleh Ibu Ong Yokim. Silakan Ibu Ong Yokim. Terima kasih Bu Rosalin. Salam, selamat malam semuanya. Shalom, Bu Ong Yokim. Malam ya. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekta atau perpuluhan, misi penginjilan dan gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 033126 8401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi Gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi. Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat, datang dengan iman pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol. Nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati. Gereja CLCC Zoom memberi kesempatan bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin melayani Tuhan, mengembangkan talenta dan karunia-Nya dalam melayani akan dibimbing langsung oleh Pastor John Sarbunan MA. Info penting spesial Happy Birthday April 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami
sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin, Ya. praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat Ya, pengumuman Pastor John. prophetik yang disampaikan Bu Ong Yokim. Ya, Bu Ong, Ya. gimana? Saya sampaikan lagi Ya, janji iman yang kemarin itu ya, sudah dapat 1.250.000. ya, amin. Ya, Bu Eka 500.000. Ya, Ya, Bu Gyokim 500. ya, Bu Indriani 200. ya, Mbak DJ 50. ya, Jadi total 1.250.000 malam ini. ya, Siapa yang mau membagi kasih untuk alat untuk kemuliaan Tuhan untuk semuanya yang beribadah di Zoom boleh dicatat sekarang malam ini. Ya, saya Ya. 300 Bu Jokim. ya, 300. puji Tuhan. Praise the Lord. Ya, Amin. jadi semua totalnya 1.550.000. Ya, Terus kali 300 ya. Ya. Ya, Ini Bu Ya. Ong Gyokim yang menjadikan yang pengumpul dana ya. Luar iya, biasa. enggak, Luar biasa. langsung di transfer aja di Pastor John. Oh, Cuma gitu. kita ngitung aja pendapatannya karena Oh, janji oke. iman gitu kemarin. Iya, Ya. iya, mulai Ya, kemarin ya, ya. ya, Iya, iya. ya. Ya, jadi langsung transfer ya Pak John ya. ya, Oh, bukan Bu Ong Gyokim bukan. Bukan Bu Enggak, Bu Ong. bukan. Langsung Ya. aja ke Pak John. Oh Ya. iya. Iya. Ya. Karena kita ngumpulkan supaya tahu gitu loh Bu Nini Iya. berapanya itu loh karena janji iman toh Buat kemarin ini itu. ya. Buat ini ya Pak John ya supaya enggak lemotan Putus-putus. Ya putus-putus alatnya Pak John itu. ya, HP ya Pak ya, buat HP ya ya, Pak. ya, HP, HP. ya, ya, ya. Kalau kita punya Buat beli signal HP. sudah kita dapat yang dari Ibu Yeti lewat trans itu ya. Tadi kita Iya. semua dari Surabaya kan kita pakai alat itu. Nah, itu Oh, iya. membantu. Ya, cuma memang HP-nya ini untuk saya bisa tampilkan itu memang kadang-kadang kendalanya. Dia putus karena malum HP-nya sudah lama, jadi ibarat dia tuh sudah onder deal-nya sudah nggak kuat kerjanya lagi ya. Jadi ibaratnya sudah dia nggak terlalu seperti yang baru kan lebih cepat geraknya lebih Oh cepat. iya, Ini iya. Harus yang seperti itu. Ibarat mesinnya sudah tidak seperti waktu dia masih baru. memorinya harus besar Pak John. Betul, memorinya besar karena memorinya kecil. Jadi tadi makanya itu tadi tidak putus-putus karena Pak Endro tampilkan lewat dari dia kan untuk doa profetik. Tadi saya mau kirim firman Tuhan. Memang Pak Endro minta untuk firman Tuhan dikirim, cuma karena di jalan mobil goyang-goyang. Akhirnya nggak sempat kirim ke Pak Endro. Jadi tadi saya sampaikan itu yang tadi itu ya Bapak Ibu bisa mendengarkan, syukur dia nggak putus-putus ya. Ya, Pak Jadi John, ini Pak John, ya. Langsung transfer ya. Ya, jadi saya tambah 1 juta ya Bu Ong Gyokim. Ya, jadi 2.550.000 betul ya. Jadi tadi 12,5, Bu Rosalin tambah 300. ya, 15,5, terus ini 1 juta. Iya. Jadi 2.550.000. Iya. Ya, 2.550.000. ya. Iya, iya, ya. Ya, Nanti langsung aja di Pak Pastor John, Bu Ya. Rosalin juga, ya Bu. Nanti Bu Indriani, Ya. saya Ya. langsung Pastor John ya. ya, betul. Oke. Ya, terima kasih Bu Jadi Nini, supaya terima kasih misalnya- Bu Rosalin. ya Terima sama-sama kasih Bu. semuanya yang ya. Ya, kita Semua terbantu. untuk kemuliaan Tuhan Amin, ya. ya. Supaya nggak putus-putus gitu, waktunya juga Iya, betul. terlambat Kita kalau bisa menghemat putus-putus. waktu ya, lebih Iya, menghemat waktu betul. segala macam, lebih Ya. cepat. Iya, Ya, cepat. ya. Jadi saya terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk semua atensinya. Itulah teladan Yesus ya, dia berkorban bagi kita ya demi untuk Amin. menyelamatkan Amin. kita semua ya. Maka kita pun Amin. patut mengikuti teladan Yesus ya. Siapa bilang korban itu tidak sakit-sakit ya. Korban Ya. sakit salah satu. Tapi ya sudah, semua
Saya percaya bahwa Tuhan menghargai pengorbanan ya, Bapak Ibu sekalian. Saya korban Ya, waktu, amin. tenaga, segala macam, pikiran, Bapak Ibu korban untuk mendukung. Nah, Ya, kita sama-sama saling mendukung ya, sehingga pekerjaan Tuhan bisa terselesaikan ya, bisa cepat berjalan dengan ya, baik ya. Pak Hendro, kalau dia pas tidak tugas keluar kota, dia sudah minta materi, dia tampilkan. Jadi itu terbantu, nggak putus-putus. Tapi kalau pas Pak Hendro lagi tugas luar kota, ya saya harus tampilkan dengan HP. ya, Ya kendalanya itu kalau yang seperti yang sekarang ini, ya nanti sebentar putus. Jadi saya ini cepat-cepatan dengan yang itu, yang kirim dari grup-grup lain itu video masuk itu bikin berat sekali. Jadi makanya saya kadang-kadang tutup begini, Bu Sintia bilang kenapa tutup begini? Ini saya lagi ini apa cepat ini perang dengan orang-orang yang kirim segala macam video. Saya nggak tahu itu video apa khotbah atau pujian atau apa, jadi saya nggak bisa dengar. Jadi saya cepat-cepat hapus supaya tidak putus-putus gitu ya. Tapi puji Tuhan dengan ya. adanya inisiatif ini kita sudah langkah maju dan berdoa supaya semua bisa berjalan dengan baik ya. Ya. Amin. Amin, Pastor Ini Ibu John. Sinta tunjukkan wajah saya di depan kamera ini karena nggak Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Nah Hilang, ini Pak. karena ya. ya wajahnya hitam ya. Hitam kena Ya, awan hitam. awan. Iya, Ya, kena Bu hitam Sinta gitu. tunjukkan. Nah, itu HP-nya Pastor John seperti itu ya. Bukan. Ini dari setelannya ini. Kadang-kadang memang Oh, masalah dari teknologi. setelannya. Ah. Bukan Pak John, ini kalau ini loh pakai layar di belakang itu. Oh, Seperti layar belakang. layar. Iya. Seperti Itu bisa Oh, juga gitu. ya. Iya. Apa Bu Pernah Sinta saya begini? pakai layar aja, waduh, tapi Iya. ini background. Iya. Ya, Ini baik. coba Bu Sinta benahi dulu nih. Siapa tahu bisa. Iya. Ya, terima kasih teman-teman semua, orang-orang yang luar biasa ya, yang cinta Tuhan, upahnya besar di Iya. sorga. Amin ya. Amin. Ya, kita Ya. berharap besok kita sudah bisa dapat langsung Iya. bisa dipakai. Jadi itu Ya. khusus memang untuk Zoom dan ini untuk materi yang dipakai ya, untuk tampilan Ya. untuk firman Tuhan. Jadi tidak digabung dengan media sosial yang lain. Khusus. Iya. Oke. Mungkin masih kurang ya, Pastor John. Itu Ah. kalau Samsung itu saya belikan anak saya tempo hari yang perempuan itu karena HP lama saya hilang, Ya, kan dibuat firman-firman gitu ya. ya. Nggak tahu 3 juta, tapi saya Galaxy berapa itu ya? Lupa saya. Ya, Ya, Cuma ada kulturnya 4 gitu Ya. ya. belakangnya. ini besok kan belum selesai, Bu Ong. Masih ada besok. Kenapa? Yang belum hadir kan masih ada. Jadi nanti Oh, masih ada ya, masih ada. besok Iya. biar kita Nanti sama-sama besok saya juga mau ngumumkan ya, ya, supaya orang yang masih belum mau ini yang mau menabur. ya menabur ya silakan. Umpamanya terlambat tanggal tua ya tanggal muda nggak apa-apa. Ya, Ya, amin. menabur Bukan ya. ya. Iya. Jadi benih Ini itu kan tanggal ditabur. tua ini. Ya, Kenapa? Menabur Iya. sama Kalau menuai. kalau yang kerja kan gitu ya, tanggal tua. ya. Sama Iya. menuai kan itu masih ada besok lusa sampai minggu. Ya, besok Ya. lusa masih ada ya. Ya, jadi kita Ya. tutup itu. Jadi sampai mencukupi yang ini, memorinya harus yang minimum Yang besar. 256 minimum. Ya, 250 ya, giga ya. ya. Itu 8 giga. Kalau Bu 8 Nini giga yang sudah ngerti besar. ya, biar Bu Nini Ya. ada yang ngurusin. Transfer Bu Nini yang ngerti itu. Iya, iya. Yang beli Bu Nini Oh, Pak ada. Jo kan juga Ya. juga pilih sendiri. Ya, enggak apa-apa. Pokoknya yang terbaik bagi Tuhan ya. Yang Ya, terbaik bagi Tuhan Amin. kita berikan sehingga semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan kita juga bisa menikmati bersama-sama. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Tadi kita sudah selesai ibadah di Pondok Chandra dan kita dengarkan kesaksian dari Ibu Yeti. Ibu Yeti mau bersaksi tadi waktu didoakan, Bu Yeti rasakan zaman Tuhan apa Bu Yeti? Mungkin kita dengarkan ya kesaksian Bu Yeti tadi. Ya, tadi Tuhan lawat dia juga dengan beberapa teman-teman yang tadi maju didoakan. Lawatan Tuhan ya. Cuma kalau kita berdoa ya, kita punya ruangan tersendiri yang lebih besar ya. Wow, itu dahsyat lagi tuh. Tapi tidak apa-apa, kita bersyukur ya. Nanti tanggal bulan depan
bulan depan kita akan tanggal 20 di tempat Ibu Nini Herawati ya. Oke, silakan Bu Yeti mau bersaksi dulu tadi apa yang Bu Yeti rasakan tadi waktu Bu Yeti tadi maju didoakan tadi. Silakan Bu Yeti. Terima kasih. Shalom Pak Ya, John. shalom. Terima kasih Haleluya. Bapak Ibu semuanya yang terkasih. Di malam Ya. hari ini bisa jumpa lagi. Walaupun saya belum mandi, belum apa, barusan nyampe rumah langsung buka HP. Ya, sip. Gitu, Tetap langsung. cantik, Yeti. Amin puji Tuhan. Jadi nanti kalau ditinggal mandi keburu habis Ya, zoomnya, ya, ya, ya. gitu ya. Jadi Biar tak mandi saya- kan tetap cantik Bu Yeti. Yeti cantik. Nggak usah mandi, cantik sudah. amin amin. Ya. Jadi saya selama ini belum pernah merasakan apa itu urapan seperti yang apa tadi tadi saya rasakan. Baru kali ini saya menerima urapan dari Tuhan karena saya mungkin beda gereja ya kan, beda gereja, beda apa liturginya juga beda. Jadi ya itu saya itu kepo waktu kapan tuh kepo tanya sama Bu Sinta. Sinta, itu orang digituin apa terus gaya geblak sendiri gitu. saya kepo, maaf banget, maaf, memang saya nggak pernah tahu. Oh enggak, itu memang apa secara karena urapan dijamah Tuhan kayak gitu aja. Oh gitu ya. Kalau Bu Yeti mau besok kalau pas tanggal 30 itu ada Bu Yeti bisa. Tapi ternyata benar. Saya pingin sekali. Makanya tadi itu kemarin saya bilang ke Bu Nina, kayaknya besok saya nggak bisa hadir deh. Karena anak-anak saya yang di Surabaya pada weekend, kan weekend long semua kan pada pergi semua. Jadi di Surabaya 2 anak itu nggak ada semua. Dan terus saya kan nggak punya aplikasi aplikasi Gojek. Grab. Biasa anak-anak jemput, kalau nggak gitu dipesankan sama anak-anak. Terus pagi tadi ditelepon sama Bu Sinta, Bu Yeti, ayo ikut ini loh, pas urapan Tuhan. Jadi saya itu masih tidur Oke deh, saya semangat. Nanti biar dipesankan. Nanti ini Pak John punya aplikasi. Oke, tapi akhirnya saya berangkat aja, yang penting berangkat. Saya turun di long grab. Di situ bisa dipesankan sama long grabnya. Disitulah Bapak Ibu saking keponya, saking kepingin tahu, pengen diurap sama Tuhan Yesus Kristus. Benar-benar saya tadi begitu didoakan sama Pak John di ini, nggak dibuat-buat, memang ternyata memang seperti hampa, ngeleyang gitu. Tubuh saya seperti ringan banget, tahu-tahu jatuh. Saya juga nggak sadar bagaimana saya bisa jatuh tadi gitu. Saya nggak sadar. Tapi dalam doa itu saya nangis. Nangis kenapa? Seperti doa saya ini, permintaan saya kan saya sambil doa. Sepertinya doa saya diterima sama Tuhan gitu loh. Doa saya diterima sama Tuhan. Jadi begitu pas dipegang sama Pak John tangan gini, itu nangis.
Terus tahu-tahu badan saya ngeleyang gitu, ngeleyang. Nggak tahu, ternyata hebat sekali, hebat sekali. Saya baru merasakan dan saya bersyukur sama Tuhan bahwa saya bisa ditemukan sama Pak John dan Bapak Ibu semuanya yang terkasih. Itulah kehebatannya. Mungkin kalau saya nggak dikenalkan sama Ci Erna, itu juga nggak ketemu. Ci Erna waktu itu bilang gini, Bu Yeti tuh bersyukur, bilang gitu. Bersyukur. Gimana? Bu Yeti sama Tuhan sudah dipersiapkan. Karena nanti Bu Yeti itu kalau ada masalah-masalah, itu Tuhan sudah menyiapkan pendoanya dari Pak John. Oh gitu ya. Benar sekali. Makanya waktu tanggal 3 Maret kemarin saya mau disantet itu Tuhan sudah menyiapkan Pak John dan saya berpikirnya langsung Pak John, tolong saya dapat SMS ini, saya gitu. Ternyata Ci Erna benar, Tuhan sudah mempersiapkan. Jadi jangan sampailah anak Tuhan ini kebingungan, nggak punya arah. Di sini saya mendapatkan arah yang tertuju pada Tuhan, yaitu lewat Pak John. Pak John mendoakan saya di malam hari 11:30 malam, saya minta tolong. Coba waktunya orang tidur, tapi Pak John masih mau menerima. Terima kasih Pak John sudah mendoakan saya dan sampai saat ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Sekian. Amin. Amin. Praise the Lord. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Ini adalah cuplikan dari kita mengadakan acara-acara kebaktian di Surabaya dan juga retreat. Bapak Ibu doakan atas perkenanan Tuhan, saudara nanti bisa mengikuti ya event-event seperti ini, bagaimana Tuhan bekerja dalam acara retreat ya, dan kebaktian-kebaktian yang kita adakan. Nah ini di Kediri, Bapak Ibu sekalian, ini di Momere waktu KKR, ini di Kediri juga. Yes. Ya. Ya, puji Tuhan ya, Bapak Ibu ya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Amin. Oke, terima kasih Bu Yeti buat kesaksian yang sangat indah sekali. Luar biasa ya. Jadi pastikan Bapak Ibu bahwa setiap kali kita datang pada Tuhan dengan hati yang percaya, lalu hati kita mengasihi Tuhan dan kita mulai menyembah Tuhan, nah urapan itu sudah turun. Memang tadi saya rasakan urapan Tuhan sudah turun ya, dan makanya tadi saya bawa saudara menyembah Tuhan dulu. Saya bawa saudara masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan dulu ya. Menyembah Tuhan sampai saudara menikmati hadirat Tuhan, baru pengurapan itu akan mengalir ya, Bapak Ibu sekalian ya. Dan kita berdoa supaya nanti pertemuan-pertemuan akan datang, urapan Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi. Dan tidak sedikit dari mereka yang diurapi Tuhan, mereka juga mengalami mujizat keajaiban ya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam persoalan, mereka terima pertolongan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, kemuliaan bagi Yesus selama-lamanya. Oke, selanjutnya kita kembali kepada host kita yang luar biasa, orang tua kita Ibu Rosalin dari Jerman. Tadi luar biasa, dia datang juga dengan 2 temannya ya, bersama Pak Bruri, suaminya, luar biasa. Dan mereka juga dijamah Tuhan, dilawat Tuhan juga tadi ya. Duduk di depan, paling depan tadi dengan Bu Rosalin. Ya, silakan Bu Rosalin. Ya, terima kasih Pak John. Terima kasih juga kepada Ibu Yeti atas kesaksiannya. Tetap semangat ya Bu Yeti. Oke, Tuhan berkati. Dan sekarang kita sudah sampai pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Ibadah ini boleh berlangsung dengan lancar
Dan sekarang kita akan menerima doa berkat yang disampaikan oleh Gembala kita, Pastor John Sarbunan. Silahkan Bapak John. Ya, Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah ini dan kita akan nyanyikan satu pujian ya. Kita percaya bahwa mujizat itu nyata ya. Amin ya. Amin. Haleluya. Nah, saya ingat pada waktu kami mendoakan Koko dari Ibu Nini Herawati, dan ternyata mujizat itu nyata bagi beliau ya. Sehingga puji Tuhan, dari situlah kita bisa mengenal keluarga Ibu Nini Herawati, keluarga besar Koswandi sampai hari ini, puji Tuhan ya. Karena kuasa mujizat Tuhan ya. Sebenarnya bukan mujizatnya, tapi pribadi Tuhan yang kita tinggikan ya, luar biasa. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya Bapak Ibu, sebelum kita menutup ya ibadah kita malam ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat segala kasih anugerah-Mu dalam hidup kami semua. Haleluya. Oke, kita akan bersama-sama naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Apakah suara musik keluar di sana Bapak Ibu? Ya, Selamat keluar, malam, Pak Bapak Boris. John. Keluar ya? Keluar. Oke, sip. Kita pujikan pujian ini sama-sama di hadapan Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus yang sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Dengan iman katakan, aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Engkau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Mari yang percaya ada mujizat, angkat tanganmu. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Percaya, percaya. Aku percaya mujizat terjadi. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, dengan iman katakan, aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Di
percaya Tuhan. Mari yang percaya angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terima malam ini di tanganmu ada kuasa Tuhan. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Di tanganmu ada urapan, ada mujizat Tuhan. Terimalah. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ketika namamu disebutkan satu persatu, itu artinya engkau segera terhubung, terkoneksi, tersambung dengan aliran kesembuhan, dengan sorga yang mengalirkan kuasa mujizat bagimu. Terima malam hari ini, Ibu Nini Herawati, di dalam nama Yesus, jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Untuk cecenya, Ibu Lina sembuh, Ibu Jajuk sembuh, untuk cucunya, anak Dave Samuel, pulih dalam nama Yesus, berkembang, bertumbuh, mengalami peningkatan, kemajuan secara signifikan dalam nama Yesus. Percaya Tuhan sudah pulihkan segala sesuatu, terima dalam nama Yesus. Dan malam ini Ibu Yeti, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Ong Gyo Kim, engkau juga terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Dan bersyukur untuk cucumu, anak Cindy Aprilia sudah disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Ibu Rosalin, Pak Bruri, juga Ibu Sandra, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu di dalam nama Yesus. Pak Morris, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu dalam nama Yesus. Ibu Marta, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu di dalam nama Yesus. Pak Hendro, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu, atas istrimu. Ibu Sylvie, dalam nama Yesus. Atas mertuamu, Pak Sugeng, engkau sembuh dalam nama Yesus. Atas Ibu Meliawati, atas Ibu Sinta, anak-anak Yohan Sini James, semua disembuhkan Tuhan. Malam ini Tuhan juga sembuhkan Ibu Linda Effendi di dalam nama Yesus. Engkau juga sembuhkan ya Tuhan Cinyo yang ada di Nganjuk. Sembuhkan juga Pastor Cornelius Ismail, teman-teman yang juga, oh Tuhan Yesus, dalam kondisi kesehatan terganggu, sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Sembuhkan juga calon menantu Ibu Indriani, Christian disembuhkan sehingga dia bisa menikah dengan putri Ibu Indriani pada bulan Desember. Dalam nama Yesus, Ibu Sherly yang akan menikah juga di bulan Agustus, Tuhan sertai semua dilancarkan Tuhan. Semua urusan-urusan Pak Bruni Brosalin di Indonesia, semua dimudahkan, dilancarkan Tuhan dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan menyertai kebaktian malam ini, menyertai kebaktian besok pagi, dan kebaktian besok malam sepanjang minggu ini, hingga anak-anakmu akan ibadah lagi tatap muka. Kami percaya urapan yang dahsyat, kuasa mujizatmu terjadi dalam nama Yesus. Terimalah berkat ini. Tuhan sembuhkan juga kakak Pak Morris, yaitu Pak Martin, sembuhkan, pulihkan dia kesehatan keuangannya, pekerjaannya juga Pak Morris, pulihkan kesehatan keuangannya juga dalam nama Yesus. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Tetap semangat ya. Sama-sama Bu Ong Gyo Kim, Bu Yeti, Nini, Tuhan berkati Bu Rosalin. Terima kasih. Terima kasih untuk tugas Pedro. Terima kasih ya. Bu Nini, Amin. Bu Yati. Wow, Iya. kali. Ya. Tuhan berkati kita semua. Sampai berjumpa lagi. Selamat malam. Selamat beristirahat. Ya. Salam buat keluarga di Pak rumah Endro, semua ya. Ya. Sama-sama. Tuhan berkati Pak Endro. Salam buat Pak Sugeng ya. Ya. Ya, Bu Nini, salam buat semua di Ya. rumah. Bu Rosalin, Bu Ong, Bu Yeti, salam buat semua di rumah ya. Tuhan berkati semuanya. Amin. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye. Amin. Ya. Amin.